Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bertemu lagi secara virtual di kajian Harmoni Keluarga edisi ke-27. Nah, pada hari ini sudah hadir narasumber kita. Namun sebelumnya mari kita ucapkan salam kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Ibu Dr. Nurjanah Johantini, dan juga kepada Bunda kita Ketua Majelis Tablik PP Aisyah Ibu Khalifah Syukri. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah sudah juga hadir bersama kita di room virtual kita sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan membicarakan persoalan yang tidak jauh-jauh dari dua hal, yaitu soal pendidikan keluarga dan juga soal era digital. Nah, tema yang akan kita usung pada hari ini adalah pendidikan keluarga di era digital. Nah, kita tahu bahwa 2 tahun terakhir kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah dan tidak semua orang bisa melalui proses selama masa pandemi, karena di masa pandemi kita tahu sendiri bahwa kita sangat dibatasi karena situasi yang berkaitan dengan ancaman jiwa, kemudian ancaman kesehatan dan lain-lainnya. Maka segala sesuatu, terutama pada aspek komunikasi, pendidikan, semuanya dilakukan secara virtual atau secara digital. Nah, 2 tahun ini tentu saja tidak mudah kita lalui. Berbagai macam persoalan silih datang berganti. Bahkan kalau kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan terhadap anak, baik itu di dalam keluarga atau di luar keluarga, angka pada tahun 2021 misalnya tidak juga kunjung turun. Padahal kalau dipikir-pikir tidak ada aktivitas di publik. Ini adalah indikator atau salah satu bukti bahwa persoalan kehadiran orang di luar rumah ataupun di dalam rumah sebenarnya tidak ada kaitannya dengan berbagai macam persoalan yang terjadi. Nah, hari ini kita akan mengulas secara tuntas apa sebenarnya yang terjadi di era digital ini, terutama kepada persoalan yang berkaitan dengan pendidikan. Kita tahu bahwa selama masa pandemi proses pendidikan tidak hanya dilakukan oleh guru tetapi juga dilakukan oleh orang tua yang berada di rumah. Nah, ini adalah tantangan menarik bagaimana sebenarnya pendidikan keluarga saat ini tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah, di mana di situ ada teknologi yang harus digunakan yang kemudian kita mengenalnya dengan era digital. Hadir bersama kita narasumber kita yaitu Ibu Dr. Tri Nur Rohimah yang sudah join sama kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Saya boleh panggil Mbak atau Kak atau Ibu ini? Senyamannya aja Bu. Oke. Ya, Ini terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada semua yang nanti bergabung dan menyaksikan acara kita pada sore hari ini dalam acara Harmoni Keluarga. Terima kasih Mbak Sana, dan juga saya juga mengucapkan salam hormat saya untuk Ibu Khalifah Syukri selaku Ketua Majelis Tabligh, dan juga tentu kepada Ibunda Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. baik, Mbak Tri sehat ya Mbak? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Sana. Iya, segar setelah tadi malam rapat persiapan untuk muktamar ya Bu ya. Ya, betul. Alhamdulillah, ini luar biasa nikmat yang saat ini diimpikan oleh semua orang terutama di masa pandemi ini. Baik, tanpa panjang lebar nanti kita akan teruskan dengan bincang-bincang bersama Ibu, saya manggilnya Bu Tri atau Bu Nur ini? Tri saja. Oke, Bu Tri aja ya. Oke, saya panggil Bu Tri. Bu Tri adalah seorang akademisi yang saat ini mengajar juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga di UNISA atau Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan beliau juga banyak beraktivitas di luar Aisyah. Beliau juga dulu dikenal sebagai aktivis perempuan yang bekerja untuk isu-isu keadilan perempuan. Luar biasa pengalamannya.
Baik, kita akan belajar dari pengalaman Putri terkait dengan bagaimana sebenarnya kita akan melalui proses digital ini dalam konteks pendidikan keluarga. Nah, untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu yang akan berbagi pengetahuan kepada kita semuanya. Iya. Terima kasih Mbak Sana. Kita ada berapa waktu untuk saya memantik ya diskusi dan nanti mungkin perbincangan dan dialog lebih mendalam dengan semua sahabat-sahabat Aisyah gitu ya, warga perserikatan dan juga siapapun yang bergabung pada acara sore hari ini. Ya, nanti Putri bisa bisa sekitar 45 menit ke depan kita akan berbincang. Nah, mungkin Putri bisa menyampaikan beberapa poin penting yang akan kita bahas di sore hari ini. Ya, oke. Baik ya, mungkin nanti kita semoga lebih banyak berdiskusi ya, karena ini kita mungkin 15 menit kali ya, Bu ya. Oke, boleh ya, 15 sampai 20 menit ya. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan ya kepada Majelis Tabligh dan ini juga dengan Majelis Tarjih dan Majelis Tarjih ya. Dan Tabligh Bu, ini Tabligh Muhammadiyah. Oke, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini saya kira kolaborasi yang sangat luar biasa gitu. Wah, saya kira era digital ini sudah sangat cepat sekali gitu ya, kemudian direspon oleh Majelis Tabligh baik dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan maupun Pimpinan Pusat Aisyah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jadi kita panjatkan puji syukur yang tiada tara kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua bisa bergabung memiliki waktu untuk thalabul ilmi pada sore hari ini. Saya kira ini juga bagi kita kesyukuran yang sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki waktu yang cukup untuk kita berlomba-lomba berdiskusi dan mencari pengetahuan secara bersama-sama gitu. Mbak Sana, jadi saya akan menyampaikan ya bahwa tadi sudah disampaikan Mbak Sana bahwa perkembangan dunia digital itu sungguh sangat luar biasa. Pada tahun 2021 saja ya, hampir seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya itu 274 gitu ya, sudah tuh hampir 75%-nya itu sudah menggunakan internet. Ini saya kira perkembangan yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Dan 61% atau hampir 62%-nya itu sudah menggunakan media sosial. Ini adalah saya kira perkembangan yang sangat luar biasa karena kehidupan kita juga berubah luar biasa. Ya, kalau orang kemudian tidak bersentuhan dengan internet, tidak bersentuhan dengan media sosial, itu merasa ada hal yang hilang dari dirinya. Seperti ini artinya sungguh sangat luar biasa sekali. Dan juga platform media sosial di internet juga berkembang luar biasa sekali. Dulu orang tidak pernah mengenal TikTok ya. Sekarang kalau orang mau lihat apa sih sebenarnya yang ngetren saat ini, orang akan lihat trending di Twitternya seperti apa. Orang akan berlomba-lomba menjadi tren di Twitter. Bahkan anak-anak remaja pun gitu ya, anak-anak remaja pun eksistensinya itu ada di dalam dunia maya. Dia misalnya akan upload status, upload foto, akan sangat gelisah. Kalau yang like itu sangat sedikit sekali. Kalau yang subscribe itu sangat sedikit sekali. Karena eksistensi dirinya itu ada di situ. Nah, ini tentu bagi kita para orang tua, ini kemudian menjadi sebuah PR, sebuah pekerjaan rumah bagaimana ya dalam situasi perkembangan yang sangat luar biasa ini. Mungkin di antara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini atau kakak-kakak semua mendengar kemarin yang ada ini, kalau misalnya yang di Jogja, sekitar Jogja, kemarin mendengar ada satu kisah anak kita dari salah satu sekolah kita, masih di sekolah menengah pertama, gitu ya,
berkenalan dengan seseorang di media sosial, kemudian diminta mengirimkan foto dengan beragam pose, akhirnya kemudian setelah dekat kemudian diancam kalau tidak mau mengirimkan foto lagi seperti itu. Nah, anak itu ketakutan sekali, menjadi trauma yang sangat luar biasa sekali karena ancaman-ancaman dari karena apa namanya dunia maya ini yang anak-anak kita juga banyak yang tidak siap. Banyak yang tidak siap karena merasa kurang kalau tidak eksis di media sosial, tetapi pada satu sisi belum memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana seharusnya berinteraksi di dalam dunia maya atau di dalam dunia digital ini. Belum lagi saya kira perkembangan-perkembangan kita yang juga sangat luar biasa terkait dengan ini. Jadi perubahan tata kehidupan kita sangat luar biasa sekali. Hampir semuanya berbasis online ya, ibu-ibu dan bapak semua ekonomi. Ibu-ibu sekarang misalnya memang pada satu sisi kita dipermudah. Kalau mau membayar pajak, mau mencari KTP, semuanya sudah berbasis online. Ibu-ibu sekalian misalnya akan pergi, misalnya Peduli Lindungi, akan pergi kemanapun itu kan, ayo kita scan dulu Peduli Lindungi, sudah download belum, sudah pasang aplikasinya belum. Ini adalah satu contoh yang juga kita hadapi seperti itu. Kemudian dipermudah misalnya juga dengan perekonomian ya, dalam bidang perekonomian saya kira semua akan serba online. Ibu-ibu pesan dengan marketplace yang sangat luar biasa sekali ya, marketplace yang sangat luar biasa sekali, semua orang bisa bertransaksi di media sosial. Mungkin juga ibu-ibu pernah mendengar kemarin ketika ada namanya anak bernama Ghazali yang dia setiap jam dalam setiap hari selama 3 tahun itu dia foto selfie. Akhirnya foto itu kan bisa dijual. Dulu kan tidak pernah dibayangkan yang hampir laku hampir 1,3 miliar. Dalam hitungan berapa lama sudah mendapatkan. Nah, ini adalah tawaran-tawaran pada satu sisi. Ini loh perkembangan dunia yang sangat luar biasa sekali. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Sana terkait juga dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga berubah luar biasa sekali ibu-ibu sekalian. Dan Bapak tentu saja sistem pendidikan kita berubah dari institusi pendidikan di sekolah harus dibagi dengan institusi keluarga. Sekarang peran orang tua harus memiliki peran yang lebih besar dalam pendidikan itu, terutama pendidikan formal ya, pendidikan formal di sekolah, karena sekali lagi menggeser institusi pendidikan yang dulu di sekolah digeser ke keluarga. Meskipun saat ini sudah mulai kembali lagi beberapa sekolah sudah mulai tatap muka seperti itu, tapi masih sebagian besar juga menggunakan online. Itu adalah pendidikan yang formal. Ini juga membutuhkan kecakapan dari orang tua itu untuk menyesuaikan perkembangan ini. Terjadi perubahan pola relasi, ya, pola relasi dan pola komunikasi dalam keluarga. Kalau di meja makan, ya semuanya pegang HP. Betul nggak? Hampir semua dalam setiap kesempatan memegang HP. Ini akan dunianya seakan-akan kita secara fisik bertemu, tapi sesungguhnya seringkali hatinya tidak bertaut, pikirannya tidak bertaut. Nah, ini karena ini menyebabkan ya perkembangan dunia digital ini, pola relasi-relasi antara suami istri, anak dengan orang tua dengan anak, ini mengalami perubahan yang luar biasa. Mungkin sentuhan-sentuhan, kedekatan-kedekatan juga sudah mulai berkurang. Karena meskipun kita secara fisik bertemu, tapi sesungguhnya hatinya seringkali jauh karena semua punya dunia masing-masing. Ya, dengan sudah menghadap di layar, semua punya dunia masing-masing. Pola komunikasi juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Misalnya anak bertanya, oke silahkan cari di Google saja deh, misalnya seperti itu ya, karena ada di situ, seperti itu. Nah, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, yang setia berada dalam acara Harmoni Keluarga ini, sesungguhnya media ya, dalam dunia digital, media itu baik media sosial atau teknologi ya, teknologi itu selalu memiliki dua wajah.
seperti dewa Janus, yaitu memiliki wajah buruk dan wajah baik. Wajah buruk kalau kita tidak mampu memanfaatkan, atau justru kita manusia ini dikendalikan oleh oleh teknologi. Tetapi ini menjadi wajah baik, itu akan mempermudah kehidupan kita, ya, dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, kebudayaan, itu seringkali juga mempermudah kita. Tetapi kita kemudian tidak dikendalikan semata-mata oleh teknologi. Jadi itu tetap teknologi itu akan memiliki dua wajah ini, ya, yaitu wajah sisi baik dan sisi buruk. Makanya seringkali dinamakan dewa Janus seperti itu. Nah, ini memang sungguh kita tidak bisa menghindarkan dari perkembangan internet, perkembangan teknologi, perkembangan dunia digital yang sudah sangat luar biasa ini, dan mau tidak mau kita pun juga harus berpartisipasi, terlibat dan mengambil bagian di dalam perkembangan teknologi ini. Termasuk bagaimana kita nanti dalam pola-pola kita mendidik anak-anak kita dalam keluarga. Nah, kembali kepada topik kita ketika bicara tentang harmoni keluarga, bicara tentang bagaimana kita itu, bahwa kita meyakini keluarga ini menjadi rumah yang sangat penting, menjadi institusi yang sangat penting sekali kita untuk menyemai karakter-karakter utama di dalam keluarga, yang kemudian anak-anak kita akan menjadi generasi-generasi yang kemudian akan bertebaran dimanapun. Kita diingatkan, ya, di dalam surat At-Tahrim ayat 6 gitu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa sebenarnya kita orang tua gitu, ya, bahwa sebenarnya keluarga itu menjadi institusi yang sangat penting sekali. Di sini bahkan dikatakan bahwa untuk menghindarkan kita bahwa keluarga kita harus dipelihara, kemudian terhindar dari api neraka, itu adalah berangkat dari diri kita sendiri dan keluarga. Ini memberikan makna bahwa keluarga ini menjadi sangat penting sekali. Juga ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 9 yang jelas-jelas dinyatakan bahwa hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, ini tentu saja tidak hanya dalam bidang ekonomi ketika bicara terkait dengan generasi yang lemah. Ketika anak-anak kita semua terlena di dalam tidak bisa mengendalikan teknologi ini, maka kemudian kita yang akan dikendalikan oleh teknologi seperti itu. Nah, kita juga memiliki buku Keluarga Sakinah yang sudah diterbitkan oleh pimpinan Pusat Aisyah pada tahun 2015, ya, saya mengutip di halaman 89 dan 90 sampai halaman 90, itu jelas bahwa sebagai orang tua, yang tentu orang tua itu adalah perannya di dalam keluarga, maka tugas orang tua untuk mendidik, mengarahkan dan membimbing anak gitu, ya, anak dan tentu keturunannya menjadi generasi-generasi yang terbebas dari ancaman dan siksa neraka. Itu adalah bagian dari pesan-pesan kita tadi. Juga kita gitu, ya, orang tua memang perlu untuk mempersiapkan anaknya agar mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mampu tentu tugas sebagai khalifah di bumi ini. Nah, dua ini mengingatkan kepada kita terhadap peran-peran kita sebagai orang tua. Nah, ini nanti bagaimana konteksnya di dalam era digital saat ini. Seperti itu, artinya bahwa kita juga tadi di dalam surat An-Nisa juga sudah dijelaskan untuk tidak boleh meninggalkan anak kita dalam dalam situasi yang lemah. Ini termasuk menghadapi tantangan kehidupan, ya, tantangan kehidupan karena perkembangan era digital, termasuk bahwa kemudian anak-anak kita tetap harus bisa fighting, bisa eksis, kemudian mampu untuk terus bertahan dan juga justru akan menjadi penggerak dan menjadi khalifah di bumi, karena tantangannya memang sangat luar biasa sekali di dalam keluarga ini. Nah, karena apa? Karena memang keluarga itu menjadi pilar dalam perubahan sosial di dalam masyarakat.
termasuk tadi ketika menghadapi era digital saat ini dengan segala keahlian yang harus kita miliki, dengan perkembangan negatif yang akan terjadi, maka ketika keluarga itu kuat dan mampu menghadapi tantangan ini, maka perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat itu akan terjadi. Tidak ada lagi misalnya kekerasan-kekerasan, tadi sebut Mbak Sana juga, kekerasan-kekerasan terhadap perempuan, kekerasan-kekerasan seksual berbasis online. Tidak ada misalnya kegiatan-kegiatan cybercrime ya, atau kekerasan-kekerasan, kejahatan-kejahatan di dunia maya. Nah ini nyatanya memang banyak sekali, dan madrasah pertama anak-anak itu adalah keluarga, dalamnya adalah meskipun dikatakan ibu, tapi sesungguhnya adalah keluarga di mana belajar tentang itu. Karena itu sosialisasi karakter, nilai-nilai utama di dalam keluarga itu menjadi sangat penting sekali. Nah, apa sih sesungguhnya yang juga sudah mulai hilang dan kita perlu mengingat kembali? Apa nilai-nilai yang perlu kita? Adalah kejujuran. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saat ini memang nilai kejujuran itu menjadi sangat mahal sekali. Mulai di dunia sekolah ya, karena perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini, Kopas ya, Kopas itu kopi dan paste. Kemudian teknologi itu juga membuat kita kemudian menjadi enggan untuk membaca, misalnya seperti itu. Ya, karena kemudahan, maka kemudian menjadi berubah. Saat ini orang itu akan lebih mudah, konsentrasi anak-anak itu menjadi sangat sedikit sekali. Nah, bagaimana tantangan perkembangan kita, pendidikan dalam keluarga itu mencintai keilmuan, ya karena tantangannya sangat luar biasa, audiovisual, harus bertemu dengan teks-teks yang harus kita baca. Nah, kejujuran ini menjadi nilai-nilai yang sangat penting sekali. Maka kemudian kerja keras, tidak instan, tidak jalan pintas, ini juga menjadi pendidikan karakter yang kita semai lewat keluarga-keluarga kita. Bagaimana bahwa tidak ada di dunia ini yang dicapai dengan instan. Semuanya perlu kerja keras. Tidak ada jalan pintas. Seperti itu. Nah, ini saya kira ini ya, salah satu tantangan di dalam perkembangan teknologi itu juga karena semuanya sangat serba mudah. Maka kemudian bagaimana membangun karakter, kita tetap mau bekerja keras itu juga penting sekali. Menghormati orang tua, saya kira ini juga penting, termasuk murid dengan guru gitu ya, karena bahasa-bahasa yang sudah berubah, budaya-budaya dan kultur kita yang sudah berubah, kata saya sudah berubah menjadi aku, kita menjadi asing ya. Kalau dulu kok kita bicara dengan orang tua tuh aku, tapi sekarang kita sudah menghadapi hal yang sangat biasa sekali. Anak-anak kita itu bicara tentang aku itu biasa sekali. Nah, meskipun itu bukan satu-satunya indikator bahwa anak itu tidak menghormati orang tua. Tapi kita juga bisa melihat bahwa ini sebenarnya menjadi sangat penting sekali. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika Mbak Sana bilang tadi bahwa kekerasan seksual banyak, di mana pendidikan karakter melalui keluarga, salah satunya mengajarkan kepada anak-anak kita menghargai laki-laki, menghormati perempuan, perempuan menghormati laki-laki. Itu adalah penghormatan yang kita mulai, kita semai, kita ajarkan, kita internalisasikan dalam keluarga. Ya, ini juga saya kira penghargaan-penghargaan memberi nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, nilai-nilai musyawarah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, teman-teman semua, adik-adik kalau ada yang hadir di sini, musyawarah. Sekarang karena semua serba instan dan cepat, budaya-budaya musyawarah ini juga perlu kita kenalkan di dalam keluarga kita. Tidak kemudian cepat marah, mau menang sendiri, pendapatnya mau dimenangkan sendiri, ini juga tidak bisa. Hal yang sangat penting sekali, salah satu tantangan di dalam era digital, itu juga adalah nilai-nilai keberagaman, beragam. Bahwa sebenarnya Indonesia ini adalah dilahirkan, ya negara kita termasuk dunia ini, sunatullahnya adalah beragam. Nah, kita tidak boleh meminta semua itu seragam. Nah, ini juga salah satu tantangan di dalam dunia digital kita, karena skema algoritma itu kan mengelompokkan orang sesuai dengan homogenitasnya sendiri, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kebiasaannya. Ini membuat orang terkotak-kotak, menjadi tidak saling mengenal dengan yang lainnya. Ya, maka kemudian menyemai nilai-nilai keberagaman
itu menjadi sangat penting sekali melalui keluarga, bahwa menghormati kelompok yang lain, menghormati agama yang berbeda, menghormati suku yang berbeda, menghormati pandangan politik yang berbeda, menghormati status sosial ekonomi yang berbeda, ini menjadi sangat penting sekali. Termasuk bagaimana nilai-nilai keberagaman itu juga menghormati saudara-saudara kita yang difabel juga menjadi sangat penting sekali. Nah, menyemai nilai-nilai Islam wasatiyah tengahan yang juga menjadi nilai-nilai dalam Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah di tengah saat ini, dalam dunia digital saat ini, teks-teks agama yang sangat literal itu lebih banyak, yang sangat ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu lebih banyak, maka kemudian bagaimana kita menyemai Islam-Islam tengahan yang moderat itu juga menjadi penting sekali lewat keluarga kita. Nilai yang lain adalah ta'awun. Saya kira ta'awun, rasa saling menolong, saling membantu, itu yang masih terus harus kita gelurakan. Ya, apalagi dalam situasi pandemik saat ini ya. Mbak Sana ya, ini juga menjadi isu yang sangat penting sekali. Juga termasuk cinta lingkungan. Karena ini sudah menjadi isu yang sangat besar sekali, bahwa isu climate change, kemudian isu perubahan lingkungan yang sangat luar biasa sekali, banjir terjadi di mana-mana, perubahan iklim yang sangat cepat. Inilah kemudian bagaimana kita menyemai melalui keluarga, itu adalah nilai-nilai ini. Ke-9 nilai ini menjadi sangat penting sekali untuk kita semai lewat keluarga. Karena bagaimanapun keluarga itu menjadi pilar yang penting untuk membangun karakter. Ya. Nah, tetapi kemudian tantangannya adalah ini. Kompetensi digital orang tua yang masih rendah, ya. Anak-anak kita juga, termasuk yang saya contohkan di awal, ketika ada anak kelas 3 sekolah menengah pertama sudah terkena kasus pelecehan, bahkan sudah mengalami trauma yang sangat luar biasa sekali melalui media sosial, karena tidak tahu bagaimana skill atau kompetensi dan etika, termasuk kita akan bergerak di dalam dunia digital itu harus seperti apa, berelasi dalam dunia digital. Jangan mudah percaya kepada orang dalam dunia digital ini. Ini yang seringkali tidak kita ajarkan. Mudah meng-accept, ya, menerima pertemanan tanpa di cross check dulu sebenarnya dia siapa, yang menggunakan akun-akun palsu. Ya, kalau dulu Ayu Ting Ting itu alamat palsu, sekarang akun palsu juga banyak sekali. Ya, ini saya kira kompetensi digital. Jangan mudah menerima pertemanan yang kita belum ini. Kita berlomba-lomba sebanyak-banyak untuk dapat follower, banyak teman. Tetapi amankah kita? Sudah tahukah kita? Nah, ini menjadi sangat penting sekali. Ya, cybercrime, banyak orang-orang juga yang tertipu karena di media sosial mungkin setiap hari Bapak dan Ibu sekalian, baik lewat WhatsApp maupun lewat SMS sering menerima, mau togel lah, mau menang judi apalah. Kita tidak pernah mengirimkan nomor itu ke siapapun. Tapi tiba-tiba semua orang mengirimi kita tawaran-tawaran apapun, mau pinjaman online lah, mau togel lah, mau judi apa semua. Bapak-bapak atau ibu-ibu nggak pernah kan mengirimkan nomor-nomornya, tapi kok kenapa tiba-tiba orang meng-SMS kita seperti itu? Nah, ini akan menjadi pintu masuk di cybercrime. Nah, inilah saatnya anak di keluarga itu harus diajarkan bagaimana menjaga privacy. Karena bicara tentang kompetensi digital, itu menjadi sangat penting sekali kita bicara tentang privacy kita. Jangan sebentar-sebentar Sherlock, anak-anak, gitu kan ya. Kita ada di mana? Wah, setiap sudut rumah kita foto, kita sebar-sebar kemana-mana. Nah, ini menjadi pintu masuk untuk kejahatan-kejahatan di dunia maya. Harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini tantangan yang luar biasa sekali. Juga pada satu sisi, Bapak Ibu sekalian, meningkatnya hoax, ini saya kira sebentar lagi kita juga akan dihadapkan pada situasi-situasi saat ini, karena 2 tahun lagi kita akan pileg dan pilpres, ya. Pileg dan pilpres bulan April dan November, yang jangka dalam 1 tahun akan ada 2 event besar. Ini saya kira sudah akan mulai nanti politik, hoax dalam politik, hoax dalam SARA, bahkan isu-isu kesehatan di tengah COVID ini juga akan kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, nah ini perlu kita ajarkan, jangan sampai nanti kita bermusuhan hanya karena perbedaan
orientasi politik, perbedaan-perbedaan pilihan politik. Ini sebentar lagi 2 tahun itu masa yang sangat pendek sekali bagi orang untuk menggalang dukungan pada tahun 2024. Ya, nah bagaimana kita membentengi keluarga kita, membangun karakter-karakter pada keluarga kita. Nah, tantangan yang terakhir adalah bahwa kekerasan berbasis gender online ini luar biasa tingginya, mungkin meningkat 500%, 350% ya. Karena apa? Sekali lagi eksistensi anak-anak kita itu adalah di dunia digital. Tetapi anak-anak kita belum memiliki keterampilan yang baik bagaimana berinteraksi di dalam dunia digital. Mudah percaya orang, masih suka kalau di follower dan di like, tidak tahu sebenarnya orang itu siapa, seperti itu. Ya cinta-cinta semu kan, ya cinta semu itu artinya di follower itu seakan-akan bahwa dia dicintai, disenangi banyak orang, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira juga tantangan yang sangat berat bagi kita di masa depan. Oleh karena itu, membekali anak-anak kita dengan karakter yang kuat, dengan nilai-nilai agama yang kuat, kemudian dengan etika yang baik di dunia maya, itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, bagi kita, para orang tua, Mbak Sana mungkin 1-2 menit lagi, maka memiliki dan menyisihkan waktu, our time, dengan anak-anak kita itu menjadi sangat penting sekali. Ya tidak harus sepanjang hari, enggak. Saya kadang mungkin hanya 15 menit, 1 jam ini, tapi kita memiliki waktu untuk berdiskusi dan diskusi dengan anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita mencari teman yang lain, itu adalah lewat dunianya sendiri, yaitu hanya kepada dunia internet, sibuk dengan itu tapi tidak anu dengan kita. Itu menjadi sangat penting sekali. Mendengarkan anak juga menjadi sangat penting sekali. Nah, bagi kita para orang tua, kemauan belajar di era digital ini menjadi sangat penting sekali. Baik kemauan untuk belajar terkait dengan isu-isu maupun kemauan untuk belajar skillnya, ya, skillnya. Nah, kemudian juga tidak segan untuk mengajari anak-anak kita, membimbing anak-anak kita ketika berhadapan dengan kemajuan digital. Nah, yang terakhir adalah keterbukaan antara orang tua dan anak juga menjadi sangat penting sekali. Saya pernah melakukan penelitian terkait dengan ketika terjadi kekerasan seksual terhadap kekerasan seksual pada anak-anak kita, itu ternyata rata-rata anak-anak itu tidak pernah mau berkomunikasi dan menjadikan orang tuanya itu sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Padahal ini kan sangat penting sekali. Nah, saya kira ini beberapa hal yang tidak terlalu panjang yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu-ibu semua. Semoga nanti bisa menjadi pemantik untuk kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih Mbak Sana. Saya kembalikan kepada Mbak Sana. Dari saya nanti kita bisa lanjutkan untuk diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri, luar biasa, komplit. Ada banyak pengetahuan yang kita dapatkan, mulai dari berbagai macam persoalan yang mengancam anak-anak kita, generasi muda kita, hingga keluarga kita sendiri. Itu ternyata pada saat ini tidak aman-aman saja, apalagi ini di era digital, di mana era digital ini ternyata merubah berbagai macam persoalan, terutama terkait dengan pola relasi antar orang tua, anak, kemudian juga pola relasi komunikasi yang ternyata ini berimplikasi kepada semakin lunturnya nilai-nilai pedoman hidup yang harusnya kita jalankan, kita amalkan berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan kalau di dalam Muhammadiyah adalah dalam buku Keluarga Sakinah. Nah, tadi Bu Tri juga sudah menjelaskan bahwa ternyata tugas keluarga di era digital ini tidak mudah dan tidak ringan, dan ternyata tidak hanya berkaitan dengan soal digital itu sendiri, tetapi ada banyak isu. Ada banyak persoalan yang ini menjadi tanggung jawab kita. Tadi juga disebutkan bahwa digital itu bisa menjadi ancaman bagi kita terkait dengan paparan nilai-nilai ketidakpedulian, atau tadi disebutkan adalah ta'awun, sehingga luntur yang namanya karena tidak peduli, jadi menjadi tidak ada rasa untuk tolong-menolong, karena orang dengan dunia digital ternyata menjadi individualis ya Bu ya. Ternyata karena tadi Bu Tri juga sempat menyampaikan sama-sama makan dalam satu meja tapi semuanya pegang gadget.
itu di dalam satu rumah. Nanti ketika makan di luar ternyata itu terjadi lagi. Nah, sama seperti misalnya kita sedang Zoom, kadang-kadang kita mendengarkan tetapi kita tinggal pergi kemana-mana. Ini adalah tantangan yang luar biasa ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan. Nah, dalam menghadapi situasi ini sebenarnya bagaimana jika terjadi persoalan yang berkaitan misalnya orang tua yang tidak atau belum mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan edukasi kepada khususnya anak-anak milenial yang ternyata punya kecenderungan yang tidak menjadikan orang tua sebagai sahabat. Nah, mungkin Ibu bisa berbagi trik and tips untuk pendengar kita, pemirsa kita di channel YouTube Majelis Tabligh Muhammadiyah. Ya, iya. Yang sangat penting bagi kita adalah tadi ya Mbak Sana, bahwa kedekatan antara orang tua dan anak itu memang menjadi sangat penting sekali gitu ya. Bagaimana seringkali kan membangun trust atau rasa percaya bahwa anak-anak itu mempercayai kita itu menjadi sangat penting sekali, betul kan? Ya seringkali karena percaya itu kan mau bercerita ya, karena percaya itu kan kemudian mau bercerita seperti itu. Nah, sebenarnya yang perlu kita bangun adalah itu, dan kita keterbukaan, kemudian juga tidak mudah menyalahkan atau menghakimi anak-anak kita, itu juga menjadi anak-anak itu merasa dipercaya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka yang nomor satu adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu dalam tanda petik dipercaya oleh anak-anak kita itu menjadi tempat curhatnya seperti itu. Jika terjadi jika anak kita mengalami masalah sehingga anak-anak kita tidak akan berlari kepada orang-orang yang salah gitu ya, yang kemudian salah justru nanti tidak memberikan solusi kan seperti itu. Nah, salah satu hal yang pernah saya baca gitu ya dari sisi psikologi itu sebenarnya kalau anak-anak itu tidak punya kedekatan dengan kita, para orang tua, itu maka kemudian dia itu akan mudah juga dirayu atau ditipu oleh orang lain. Jadi ketika terjadi banyak kasus penipuan, terjadi banyak kasus-kasus rayuan itu karena sesungguhnya dia itu tidak dia itu tidak punya orang yang sangat dia tidak dekat dengan keluarga atau tidak punya kedekatan dengan seseorang yang dia dipercaya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan teknologi itu, maka kemudian menjadi sangat penting sekali kita untuk menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa untuk tetap berhati-hati. Saya kira saat ini sudah mulai banyak ya terkait dengan pendidikan untuk literasi digital, meskipun tadi gimana kalau orang tua tidak memahami tentang literasi digital. Saya kira sekarang sudah mulai banyak organisasi-organisasi, ruang-ruang, bahkan orang-orang baik gitu ya yang mau mendedikasikan untuk melakukan literasi kepada orang tua juga terhadap anak-anak remaja gitu, untuk kemudian memiliki kecakapan digital ya. Kecakapan digital tadi misalnya terkait dengan skillnya, bagaimana skill itu termasuk mengelola privacy di dalam digital, kemudian juga termasuk bagaimana menghadapi cybercrime di dalam dunia digital. Kemudian kalau ini nanti misalnya memiliki kemampuan, kita kan juga tidak hanya negatif. Tadi saya sampaikan bahwa Dewa Janus, tapi kemudian juga media di dalam era digital itu kita bisa manfaatkan untuk kita bisa mencari bisa menjadikan marketplace, kemudian bisa menjadikan kita membranding diri kita sendiri, kemudian kita bisa belajar banyak hal itu juga dalam dunia digital. Saat ini saya kira misalnya mau mencari sumber-sumber buku, e-book ya, itu kita tinggal mendownload, tidak perlu membeli mahal. Itu juga salah satu. Mau mencari course ya, kursus-kursus yang gratis, kursus bahasa, kursus masak, kemudian mungkin kursus animasi, seperti itu kita juga bisa mendapatkan di dalam internet. Nah, ini saya kira sekali lagi masih tetap Dewa Janus tadi ya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya gitu, Mbak Sana. Jadi saya kira sudah mulai banyak sekali lagi ya tentu beragam organisasi itu memberikan literasi digital, termasuk Aisyah Muhammadiyah gitu. Saya kira
punya banyak ruang-ruang literasi digital untuk remaja, juga termasuk kepada orang tua untuk memberikan itu tadi, termasuk tadi ya, sekali lagi melindungi privasi, kemudian dari cybercrime, bagaimana melawan hoax itu ya, termasuk bagaimana kita memiliki etika yang baik ketika bermedia sosial, itu kita perlu ajarkan. Karena sungguh menyedihkan, karena Indonesia ini kan kemarin menjadi warga netizen terburuk di Asia Tenggara, paling tidak sopan di Asia Tenggara. Karena mungkin teman-teman juga bisa membaca ya, kalau ada trending topik misalnya di dalam salah satu di Twitter atau di Instagram, di media sosialnya atau pemberitaan, itu pasti komen-komennya dengan bahasa keluarga binatang keluar ada di situ. Ini juga menjadi bagian bagaimana etika bermedia dalam dunia digital. Termasuk tadi ketika bicara tentang literasi digital dalam pendekatan kultur, bagaimana kita menghormati kelompok-kelompok yang berbeda, itu juga menjadi bagian yang sangat penting sekali, yang perlu kita ajarkan, kita dampingkan kepada anak-anak kita. Saya kira itu Bu, Mbak Sana. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Sana. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya, sangat jelas, dan acara sore hari ini sebenarnya juga bagian dari literasi digital yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dengan PP Aisyah. Ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan coba bacakan. Yang pertama dari Arina, pimpinan cabang Aisyah Sragen. Izin bertanya, bagaimana Ibu cara mendidik anak agar anak selalu jujur dan kita sebagai orang tua bisa dekat dengan anak? Terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua dari Bapak Budi Sutresna, pimpinan ranting Muhammadiyah Gilang Harjo II di Bantul. Izin bertanya, mulai usia berapa ya sebaiknya anak boleh pegang HP? Matur nuwun. Ini gimana Bu? Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan soal kejujuran. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan banyak terkait dengan bagaimana membangun kedekatan. Lalu yang kedua soal batas usia untuk pegang HP. Silakan Ibu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Sana pada Bu Arina ya dari Sragen. Assalamualaikum Bu Arina, salam sehat dari Jogja ini ya. Ya sekarang Sragen dan Jogja jadi dekat nih ya karena kita berada dalam satu ruang ya. Ya Bu Arina. Ya memang seringkali juga tidak mudah misalnya terkait dengan, tetapi memang harus kita ajarkan misalnya terkait dengan kejujuran itu kita mulai dari diri kita. Memang kemudian kita harus memberikan teladan gitu ya, teladan kepada anak-anak kita gitu, karena misalnya sekali kadang kita ingkar janji gitu, anak-anak aduh. Nah, itu nanti kita tidak dipercaya lagi gitu ya. Kalau kita ingkar janji, kita harus punya reasoning yang baik kepada anak-anak kita kalau misalnya kita ingkar janji. Nah, ini memang kita ajarkan misalnya termasuk ketika dalam hal penilaian. Misalnya gini, misalnya anak yang SD ya, masih sekolah di sekolah dasar atau SMP misalnya, aduh nilainya jelek, ini jangan kita, aduh kok nilainya begini ya, harusnya kamu gini dan sebagainya. Tapi kemudian ada orang-orang yang kemudian dapat nilai bagus tapi tidak dengan jujur. Kita apresiasi anak-anak kita, nggak apa-apa misalnya nilainya 5, tapi kan kamu kerjakan sendiri ya. Besok lagi kalau belajar rajin maka kemudian nilainya kan bisa menjadi lebih baik. Ini saya kira juga menjadi salah satu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita kan seperti itu ya. Apresiasi yang seperti itu saya kira juga sangat penting sekali. Karena seringkali tuntutan kita yang tidak logis itu ya kepada anak-anak kita kan akan cenderung kemudian itu. Aduh, aku kok diminta seperti ini, sementara tidak mampu kan begitu ya. Otomatis ya kemudian akan mencari hal yang bisa jadi anak kita melakukan hal yang tidak jujur kan seperti itu. Nah, ini saya kira bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil seperti itu ya. Bu Arina kita bisa ajarkan. Nah, bagaimana kita misalnya untuk kemudian akrab dengan, sekali lagi itu tidak menjudge atau tidak menghakimi, kemudian mendengarkan itu menjadi sangat penting sekali Bu Arina. Memang seringkali orang tua itu
DNA-nya itu seringkali kan kita suka ceramah ya, maunya didengarkan kan begitu ya, tetapi memang bagaimana karena zaman juga sudah berubah gitu ya, zaman sudah berubah maka kemudian menjadi pendengar itu juga menjadi sebuah hal yang juga tidak mudah, tetapi memang harus kita lakukan gitu. Gitu Bu Arina, semoga bisa menjawab pertanyaannya Bu Arina. Senang sekali bisa berkenalan dengan Bu Arina dari Sragen. Nah Pak Budi Sutrisno, Assalamualaikum, salam kenal Pak Budi, semoga selalu sehat. Nah ini Pak Budi memang ini juga menjadi tantangan yang sangat luar biasa ya Pak Budi ya, ketika dulu tantangannya Aisyah ketika Aisyah bukan pernah ya, bahwa kalau dulu kan literasi atau literasi digital yang Aisyah lakukan waktu itu kan literasi media ya, media literasi itu adalah karena televisi yang sangat luar biasa sekali, bagaimana misalnya anak-anak kita itu boleh berinteraksi misalnya dengan tadi media televisi waktu itu ya. Kemudian saat ini kita dihadapkan pada dunia yang lebih canggih yaitu handphone gitu ya. Usia 2-3 tahun itu seringkali misalnya 3 tahun gitu ya, sebenarnya memang seringkali juga tidak tergantung pada usia, tetapi akan sangat tergantung. Memang seringkali gini, orang tua itu yang penting anaknya diam. Saya ingat sekali itu pokoknya ditaruh di depan TV, anaknya diam itu berarti sudah merdeka kan begitu. Tetapi kan ternyata itu juga berdampak pada daya konsentrasi anak-anak kita. Karena misalnya iklan itu kan seringkali kalau misalnya acara kartun itu kan 7 menit. Setelah 7 menit maka itu akan ada iklan. Nah, jeda seperti itu tuh sebenarnya juga berdampak kepada daya konsentrasi anak-anak kita ketika kemudian diminta untuk membaca seperti itu. Nah, oleh karena itu Pak, kalau misalnya kita memberikan memang harus ada batasnya. Misalnya di usia 4 tahun anak-anak boleh memegang itu, tetapi kemudian memang harus diberikan hal-hal yang misalnya game-game yang edukasi ya, yang edukatif seperti itu. Saya kira sekarang sudah mulai banyak sekali itu juga ada game-game edukasi untuk anak-anak yang usia 4 tahun ke atas. Itu kan anak-anak artinya sudah pada kelompok usia ini ya, PAUD itu sudah pada PAUD kelas yang A gitu kan ya, sudah pada awal-awal sekolah itu saya kira boleh kita kenalkan, tetapi tentu dengan menu-menu yang sebenarnya juga ini harus ketat sekali sebenarnya, karena kalau tidak difilter memang semua itu ada di dalam kotakan kita itu ya, semua ada di situ seperti itu. Memang ini gampang-gampang susah, memang susah sekali begitu, karena kalau sudah memegang itu kemudian menjadi sangat sulit sekali untuk dilepaskan. Jadi kalau misalnya bisa pada usia 4 tahun, tetapi nanti memang kita harus memilihkan menu-menu yang edukatif, itu menjadi sangat penting sekali. Saya kira itu ya Pak Budi, semoga bisa merespon dan menjawab pertanyaan Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Dari beberapa pertanyaan tadi intinya tetap sama, bahwa pendampingan orang tua, komunikasi intensif itu ternyata menjadi hal penting untuk membangun karakter, kemudian juga melakukan batasan-batasan dalam konteks penggunaan teknologi. Ibu, ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke kita dari Bapak Muhammad Ansori, yaitu bagaimana menepis dampak negatif akibat cepatnya perkembangan teknologi digital. Nah, ini pertanyaan yang menarik karena memang digital ini luar biasa cepatnya mengalahkan ibaratnya gerak langkah kita, kita jalan 15 menit, tiba-tiba kita sudah dapat update baru, padahal tadi 15 menit sebelumnya situasinya masih A, tiba-tiba berubah menjadi B. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ansori ya, Pak Muhammad Ansori ya. Assalamualaikum Pak Muhammad Ansori. Jadi literasi digital yang saya kira tadi saya sampaikan tadi ya Pak ya, baik mulai dari skill, etika, culture itu menjadi sudah harus menjadi pengetahuan baru kita, karena kita hidup dalam dunia digital tadi. Misalnya bagaimana kemudian kita punya keahlian tadi mengelola privacy, mengelola
informasi-informasi privasi yang tidak kita berikan sembarangan di dalam media-media sosial kita. Ya, seperti itu. Itu menjadi sangat penting sekali. Ini salah satu cara untuk mencegah apa namanya Pak, untuk mencegah tadi ya yang kita maksud dampak negatif tadi misalnya. Oleh karena itu kemudian memahami fitur-fitur ya, fitur-fitur di dalam platform-platform dunia digital itu menjadi sangat penting sekali. Tadi sudah saya sampaikan betapa perkembangan platform media digital itu sangat luar biasa sekali. Misalnya termasuk ketika kita memiliki akun email, akun Facebook, kemudian akun WA, itu kan bagaimana security atau keamanan-keamanan yang harus berlapis. Kan seringkali kita misalnya di email diminta, bagaimana apakah Anda mau menambahkan security lagi? Nah, itu menjadi sangat penting sekali untuk mengamankan seluruh data-data digital kita sehingga dampak-dampak negatif itu juga bisa kita hindari. Termasuk tadi di dalam media, ketika kita membangun pertemanan dengan orang lain di dalam media sosial, kan kita perlu lihat dulu sebenarnya banyak sekali Pak, saya juga sering ya, apalagi orang-orang asing, orang-orang luar negeri itu seringkali, hai, seakan-akan udah kenal kita, boleh nggak dong, accept dong kita diminta menerima pertemanan kita, seperti itu. Nah, Bapak perlu lihat, ternyata dia hanya berteman dengan satu orang teman kita saja, atau 2 orang teman kita saja, jangan gitu ya. Nah, ini anak-anak kita, banyak itu yang namanya berwajah bule, kemudian tiba-tiba minta kita pertemanan di media sosial kita, baik di Twitter, di Instagram, di Facebook, itu juga banyak sekali. Nah, hati-hati dalam memilih pertemanan, meng-approve, nge-save, ya, itu tuh menjadi bagian juga kita untuk menepis agar tidak terjadi agar tidak terkena dampak negatif seperti itu, karena nanti kan bisa tiba-tiba dibajak akun kita, bahkan kita sudah berlapis-lapis saja, WA kita bisa dibajak, Facebook kita bisa dibajak, Instagram kita bisa dibajak seperti itu. Nah, itu adalah terkait dengan keamanan tadi. Nah, kemudian cybercrime ya Pak, cybercrime tadi misalnya Bapak Ibu sekalian, kita pasti punya akun-akun misalnya termasuk transaksi kita keuangan di bank dengan PIN kita gitu ya, yang kita sekarang lewat HP kita bisa transaksi online, itu kan kemudian yang luar biasa. Tapi bagaimana kita melindungi data-data pribadi kita, melindungi akun-akun yang seperti itu, misalnya tidak mencampurkan yang untuk misalnya ada email, ada ini dengan kemudian HP yang ada akun-akun yang harus kita gunakan untuk transaksi, itu juga menjadi salah satu bagian dari keamanan. Itu Pak, jadi memang itu menjadi bagian dari skill yang harus kita pelajari. Termasuk tadi, bagaimana agar tidak terkena dampak negatif yang lain juga termasuk kita punya kemampuan ketika ada hoax, bagaimana cara untuk mendeteksi hoax. Ya kan, apakah video ini hoax atau tidak. Kalau mungkin kalau tulisan mungkin mudah ya, kalau ada tulisan sebarkan, viralkan, wah itu kita harus hati-hati nih, atau di bold. Ini adalah bagian dari keterampilan kita, bagian dari keterampilan yang harus kita miliki sebagai netizen, sebagai warga baru dalam dunia digital seperti itu. Kalau mungkin ya Pak Ansori usianya sama dengan saya enggak ya? Kalau saya termasuk pendatang, saya imigran lah ya, imigran bukan asli, penduduk asli, bukan netizen gitu ya, bukan netizen. Nah, warga imigran seperti kita memang kemudian harus belajar banyak sekali, karena sekali lagi ketika kita sudah masuk ke dunia digital, termasuk ketika di internet juga seperti itu. Nah, ini adalah betapa lapis-lapis yang harus kita lakukan. Terus termasuk sebenarnya jangan mudah itu tadi, misalnya sekali lagi juga tidak mudah Sherlock, tidak mudah memotret bagian-bagian rumah kita kemudian di-share kemana-mana di dalam, itu juga bagian dari untuk keamanan kita akan tidak terjadi dampak negatif. Nah, hal-hal yang seperti itu termasuk kepada anak-anak kita, misalnya untuk misalnya anak-anak kita menyebarkan foto-foto pribadinya yang sedang, ini juga harus hati-hati sekali. Jangan sampai pose-pose yang sebenarnya tidak pantas untuk dilihat orang banyak, itu juga kemudian di-upload di media sosial. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada satu profesi baru, itu adalah menghapus akun-akun yang seringkali sudah lupa passwordnya, tapi di sana ada pose-pose, ada tulisan-tulisan sangat ini katanya sedang laris sekali. Oleh karena itu, kita memang perlu me-warning dan mengingatkan kepada anak-anak kita untuk tidak mudah
men-share, membagikan di media-media sosial, kita termasuk di WhatsApp, itu informasi-informasi yang pribadi termasuk foto-foto kita. Ini juga salah satu strategi kita terkait juga dengan untuk menampak dampak negatif. Nah, kemudian meningkat lebih lanjut, bagaimana kita kemudian terkait dengan etika digital itu, saya kira juga kita harus membangun citra yang bagus sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia, bagaimana etika bermedia sosial. Jadi yang dulunya kita itu pernah mendapatkan julukan hasil riset yang dilakukan di Asia Tenggara bahwa kita itu adalah orang netizen yang paling tidak sopan, maka sebenarnya juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita melalui keluarga itu bagaimana berkomunikasi yang baik di dalam media sosial. Misalnya memberikan komentar itu juga harus dengan bahasa-bahasa yang baik, ya. Kemudian juga tidak mudah menghakimi orang lain, ya. Itu juga menjadi bagian dari etika bermedia sosial. Juga tidak mudah kalau merah sedikit di WA group kita live atau pokoknya langsung pergi, itu juga bagian dari etika-etika di media sosial. Nah, ini beberapa saya kira Pak Muhammad Ansori yang bisa kita lakukan. Jadi memang betul-betul ini keterampilan baru yang harus kita miliki ya menghadapi dunia digital seperti ini untuk agar tidak terkena itu tadi kemudian kita mudah untuk itu tadi terkena kejahatan, kemudian juga kita dihack, itu juga meskipun sudah hati-hati pun juga seringkali kita masih kena. Saya kira Pak Muhammad Ansori yang bisa saya sampaikan salah satunya bagaimana kita bisa menangkal, tetapi kemudian juga kita perlu belajar agar wajah media dunia digital itu berwajah Dewa Janus yang baik, maka perlu kita bisa menguasai bagaimana media-media sosial ini, media digital ini kita manfaatkan untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, menyebarkan nilai-nilai keutamaan, menyebarkan nilai-nilai Islam berkemajuan, termasuk untuk mengkampanyekan misalnya cinta lingkungan, penghormatan kepada orang tua, bagaimana nilai-nilai kejujuran itu juga kita promosikan lewat media sosial ini sehingga bisa menjadi bahwa wajahnya itu tidak berwajah jelek, tetapi kemudian bagaimana kita optimalkan di tengah perkembangan dunia digital yang sangat luar biasa ini, kita optimalkan untuk dakwah kita menjadi lebih luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bu Sana, saya persilahkan. Terima kasih Bu Tri. Nah, kita masih punya waktu sekitar 2 menit dan sekaligus juga kita akan membacakan satu pertanyaan yang kemudian nanti sekalian closing statement ya Bu ya. Pertanyaan dari Ibu Rifkoh Banjarmasin, bagaimana cara kita mengatasi tantangan dalam dunia pendidikan yang mengharuskan siswa belajar secara daring dan sulitnya orang tua mengontrol perilaku anaknya yang setiap saat berhadapan dengan kejahatan digital? Iya. Yang pertama terkait dengan media dan Ibu Bu Rifkoh dari Banjarmasin ya, Bu Rifkoh, assalamualaikum. Nah, saya kira memang semua kita harus menghadapi itu, artinya sebagai orang tua Bu Rifkoh, kita memang perlu belajar memahami terkait dengan dunia digital, karena misalnya mungkin yang paling sering platform-platform di dalam model pembelajaran daring itu, misalnya kan pasti kita ada Zoom, ada Google Meet, kan begitu ya, yang kita sering, atau ya ada Google Meet, ada apalagi ada banyak platform yang kita gunakan. Nah, itu yang biasanya digunakan oleh guru kan begitu. Nah, kemudian biasanya nanti kita akan diminta untuk mengupload video, membuat video seperti itu. Nah, itu adalah memang keterampilan-keterampilan yang sebaiknya memang harus dimiliki oleh orang tua, karena mau tidak mau orang tua sudah dihadapkan pada keterampilan-keterampilan yang harus dipelajari yang mungkin 15 tahun yang lalu orang tua itu tidak punya kewajiban untuk mempelajari platform-platform baik media sosial maupun platform-platform pembelajaran yang diminta oleh
dunia pendidikan karena kita harus berbasis online seperti itu Bu, termasuk bagaimana mengirim pesan kan sekarang juga guru mempermudah lewat WA gitu ya, seperti itu. Tapi memang kemudian juga harus belajar mengupload, mendownload seperti itu. Keterampilan-keterampilan sederhana itu memang kemudian harus dimiliki. Mau tidak mau Bu Rifqah ya, mau tidak mau memang kemudian harus seperti itu. Nah, kemudian yang kedua selain itu maka Bu Rifqah mengetahui terkait dengan fitur-fitur apa yang ada di media sosial itu juga menjadi penting. Misalnya, kita mengenal apa yang namanya chat dating ya. Chat dating itu untuk anak-anak remaja, yaitu chat tetapi isinya untuk dating. Dating itu kencan seperti itu. Kadang kita nggak membayangkan kok ada ya seperti itu. Nah, tetapi kita sebagai orang tua memang kemudian harus paham juga bahwa ada fitur-fitur, banyak sekali fitur-fitur, banyak sekali tawaran-tawaran yang ada di media sosial. Nah, maka kemudian kuncinya, Bu Rifqah, bagaimana anak-anak kita itu mau bercerita apa yang sudah dilihat di media sosialnya. Ya memang kemudian tidak harus kita kemudian, kamu tadi lihat apa sih? Tidak harus kita itu kepo sekali, tapi berilah kepercayaan kepada anak, tetapi anak juga mau bercerita kepada kita bahwa tadi yang penting kita sebagai orang tua memberikan batasan bahwa dunia digital itu ada seperti ini dan seperti ini, maka kamu harus ini Bu, jadi batasan-batasan itu harus diberikan kepada anak-anak kita meskipun tidak harus setiap detik kita bertanya apa tadi yang sudah kamu akses itu seperti, tapi bahwa batasan-batasan di awal itu kita harus diskusikan kepada anak-anak kita. Saya kira itu Bu Rifqah. Nah, karena waktu sudah habis, mohon Bu Tri untuk memberikan closing statement yang penting untuk kita ingat dan coba kita amalkan ke depannya. Iya. Jadi bahwa literasi digital itu menjadi penting di dalam era digital ini, maka kemudian kita sebagai orang tua memang perlu harus belajar gitu ya, mempelajari ilmu-ilmu baru terkait dengan literasi digital ini, baik terkait dengan skill, etika maupun culture. Saya kira itu Bu Sana. Terima kasih. Ada Bu. Terima kasih banyak Bu Tri yang sudah memaparkan materi tentang pendidikan di era digital ini dengan sangat lengkap, kemudian sangat variatif dan ada banyak pengetahuan yang bisa kita ambil dan kita terapkan untuk keluarga kita yang lebih baik. Nah, terima kasih juga kepada seluruh hadirin peserta Zoom pada sore hari ini dari berbagai macam pimpinan cabang Aisyah dan juga kepada pimpinan pusat Aisyah yang telah hadir pada sore hari ini. Ada Bunda Aisyah juga yang sudah hadir bersama kita. Dan terima kasih Bu Ai. Baik, nah untuk selanjutnya jangan lupa untuk subscribe bagi ibu-ibu, bapak-bapak atau kakak dan semuanya yang hadir untuk subscribe channel YouTube kita Majelis Tabligh Muhammadiyah, dan yang belum follow Instagram atau Facebook silahkan follow, karena pasti kita yakin kalau subscribe YouTube channel kita dipastikan itu akan membawa manfaat sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Tri bahwa ternyata digital itu tidak selamanya negatif tetapi bisa mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk Islam yang berkemajuan. Nah, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, bahwa bagi ibu bapak yang ingin melihat kembali tayangan sore hari ini bisa dilihat di channel YouTube kita, yaitu channel Majelis Tabligh Muhammadiyah, karena acara sore hari ini disiarkan secara langsung dari studio Tabligh Digital Gedung Pusdiklat Tabligh Institut Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan hari ini terlaksana kerjasama dari dua majelis tabligh yaitu Aisyah dan Muhammadiyah. Demikian acara sore hari ini, semoga manfaat dan insya Allah manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.